Saudara, setiap hari kita mengeluarkan kata-kata. Kita berbicara. Nah, menurut penelitian, rata-rata setiap orang mengeluarkan kata-kata sekitar 16.000 sampai 21.000 kata setiap hari. Konon katanya kalau pria lebih sedikit, sekitar 7.000 kata saja. Dan sejujurnya kita tidak selalu bangga dengan kata-kata yang pernah kita ucapkan. Adakah di antara kita yang belum pernah dilukai atau melukai oleh kata-kata? Kita mungkin lebih sering menyesali kata yang kita ucapkan dibandingkan dengan bangga karena pernah mengatakannya. Nah, Amsal berbicara dan memberi nasihat cukup banyak tentang hal ini. Mari membuka Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, di dalam peristiwa penciptaan di dalam Kejadian 1, kita melihat bahwa Allah berbicara. Berbicara dalam kata-kata bahasa manusia kepada Adam dan Hawa. Allah menyatakan dirinya, rencananya dan tujuannya kepada manusia di dalam kata-kata. Nah, pada awalnya kata-kata tidak pernah digunakan sebagai senjata yang menghancurkan. Kata-kata selalu diucapkan dengan kasih dan perkataan manusia sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk berkomunikasi. Nah, bahkan Allah berbicara kepada Adam dan Hawa dengan menjelaskan kehendaknya dan memberikan identitas kepada mereka. Setiap fase dari karya Allah ditandai dengan kata-kata. Sebelum dia berkarya, Allah menyatakan apa yang akan dia lakukan. Ketika dia berkarya, dia membicarakan apa yang sedang dia kerjakan. Dan ketika sudah selesai, dia menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Adam dan Hawa dan kita, manusia, mengenal Allah karena dia berbicara kepada kita. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, kata-kata yang tadinya untuk mengkomunikasikan yang baik, damai sejahtera, kini justru mendatangkan banyak luka dan kehancuran. Nah, di dalam Amsal ini dan di dalam Amsal-Amsal di pasal sebelum dan sesudahnya, penulis selain membandingkan antara orang yang menggunakan bibir, mulut, kata-katanya dengan benar dengan mereka yang menggunakannya dengan tujuan dan cara yang salah. Penulis Amsal juga menjelaskan betapa kata-kata itu memiliki kuasa dan akibat yang besar. Nah, seorang yang benar akan menggunakan bibir atau mulut atau kata-katanya untuk mengatakan kebenaran atau yang benar. Seorang yang mengatakan kebohongan, pada waktunya kebohongan pasti akan terbongkar. Bahkan Amsal 12 ayat 13 mengatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, Amsal ini mengatakan kebohongan akan terjerat oleh perkataannya sendiri. Nah, sekalipun kita sudah mengenal akan kebenaran di atas, namun kita menyadari bahwa kita tidak selalu mampu menggunakan bibir atau mulut dan kata-kata kita dengan tepat dan benar. Kita seringkali dikuasai oleh emosi, hawa nafsu dan keegoisan. Kita tidak selalu mampu mengendalikan kata-kata yang hendak kita ucapkan. Dan pergumulan kita tentu saja seringkali bukan hanya masalah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga kata-kata yang kita pilih untuk tidak kita ucapkan. Termasuk kesiapan mengatakan yang benar pada saat yang tepat. Nah, Pendeta Paul Tripp pernah berkata, kemampuan kita dalam berkata-kata dengan benar dan tepat, dan kemampuan kita untuk berubah pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah bukan masalah teknik komunikasinya, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu siapa yang bertakhta di dalam hati kita. Selama hati kita diisi oleh hal-hal di luar Kristus dan bukan Dia yang bertakhta di sana, maka tidak ada perubahan yang mendasar yang akan terjadi.
Nah, Amsal di dalam pasal-pasal berikutnya akan membahas hal ini. Namun kita perlu mengingat bahwa kita yang bergumul akan hal ini perlu melihat bahwa ini adalah pergumulan seperti sebuah perjalanan yang panjang. Nah, kiranya kita dimampukan untuk berbicara sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin.